Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara. Saya berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan. Pagi ini saya berikan judul teguran. Ini yang kita mau renungkan, ini yang kita mau pelajari sepanjang hari ini tentang teguran Tuhan. Kita langsung baca ayatnya saudara ya. Dalam Amsal pasal 1 kita baca bersama-sama saudara di ayat yang ke-23. Amsal pasal 1 ayat 23, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini secara bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tolong Anda perhatikan ayat ini, tetap ditahan, saya baca ulang sambil saya terangkan sedikit dari ayat ini. Dikatakan begini, berpalinglah ya kamu kepada teguranku atau nasihatku kata Tuhan. Sesungguhnya tujuan Tuhan menegur kita disuruh berpaling. Ayo lihat ya, berpaling kepada nasihatku kata Tuhan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Untuk apa Tuhan menegur kita? Apa tujuan Tuhan menasehati tegur kehidupan kita? Tujuannya ini, sesungguhnya tujuannya sangat baik. Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jelas dari Amsal 1 ayat 23, Tuhan menasehati kita, Tuhan menegur kita, punya tujuan yang baik. Supaya apa? Supaya kita tahu isi hati Tuhan. Sebab ketika Tuhan tegur kita, Tuhan nasihati kita, jalan kita sudah serong, jalan kita udah menyimpang dari Tuhan. Langkah kita udah keliru, gak diterangi oleh sorot lampunya Tuhan. Tuhan nasihati kita, Tuhan tegur, hei berpaling kamu kepada teguranku. Untuk apa Tuhan tegur kita? Tujuannya begini, supaya kita tahu hati Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku kepadamu. Aku beritahukan perkataanku kepadamu. Makanya bagian pertama, hal pertama yang saya mau sampaikan tentang teguran Tuhan kepada kita. Coba saudara lihat screen yang pertama ini. Orang Kristen atau anak Tuhan yang tidak mau ditegur. Gak bisa ditegur, gak bisa dinasehati, gak mau dinasehati sama Tuhan. Dia hanya selangkah lagi dari kerusakan dan kesesatan. Ya, karena ternyata teguran Tuhan itu membuat kita tahu isi hati Tuhan. Tapi coba bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Maksudnya Tuhan apa sih? Hati Tuhan itu baik sama kita. Bapak kita bapak yang sangat baik. Rencananya baik. Kalau toh dia tegur kita. Meskipun kadang-kala tegurannya pedas. Teguran Tuhan yang datang sama kita keras, tajam tegurannya. Tapi tujuan teguran itu supaya kita tahu isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan cuma satu kok, kebaikan. Hati Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, kehancuran, kacau balau, bikin kita berantakan. Nggak pernah seperti itu. Makanya kenapa banyak anak Tuhan nggak pernah tahu isi hati Tuhan. Nggak bisa nangkep isi hati Tuhan, kenapa? Salah satu penyebabnya karena dia gak bisa terima nasihat. Baru dinasehati sama firman udah tersinggung kita. Kuping tipis. Ada banyak anak Tuhan, permisi bicara, kita punya kuping tipis secara rohani. Gak bisa dinasehati, gak bisa ditegur sama firman. Dan ini statement yang penting bagian awal yang saya lepaskan kepada saudara. Mungkin apa yang saya sampaikan pagi ini mungkin keras saudara ya. Tapi ini penting untuk kebaikan kita. Ini isi hati Tuhan. Dan saya gak boleh menahan ini. Apa yang menjadi perenungan saya yang saya harus bagi sama saudara. Saya gak boleh simpan. Saya gak boleh tahan. Saya gak boleh sembunyikan. Saya sampaikan sama saudara. Bahwa ternyata kalau ada di antara kita orang Kristen anak Tuhan. Kita jadi orang Kristen ikut Tuhan tapi gak bisa ditegur. Kita gak bisa dinasehati sama Tuhan. Saya mau ingatkan, orang Kristen anak Tuhan yang tidak bisa ditegur, dia cuma satu langkah lagi pada kerusakan hidup, rusak hidupnya dan sesat hidupnya. Cuma satu langkah saja, makin jauh. Kenapa? Gak bisa ditegur.
belum ngerti hatinya Tuhan, memang gak bisa nangkap, makanya gak bisa ditegur. Saya kasih contoh ya. Kenapa saya katakan orang yang gak bisa dinasehati, gak terima teguran dari firman, itu satu langkah kepada kehancuran dan kesesatan hidupnya. Contoh yang jelas tentang anak terhilang. Saya membaca ayatnya, maaf mungkin terlalu kecil ya. Tapi itu gambarnya, mungkin multimedia bisa kasih ayat lebih besar ya. Saya baca saja ayatnya ya. Contoh anak terhilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Karena dia sengsara di kandang babi, gak bisa makan, menderita, miskin, malang hidupnya. Ya, gak sebatang kara, gak ada yang tolong dia. Maka dia sadar bangkit, dia sadar pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, saya belum bicara ini, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya baca 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Datang, dia merasa ragu, diterima enggak sebagai anak. Tujuannya cuma jadi pegawai. Jadi kacung, jadi vankui tujuannya. Tapi apa kata ayahnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacitalah. Yang saya mau sampaikan bagian awal, orang yang gak bisa terima nasihat itu satu langkah pada kehancuran. Tapi untung bapaknya baik. Saudara, anak terhilang tadinya gak ngerti hatinya bapak. Gak bisa nangkep isi hatinya bapak. Tinggal satu rumah. Bisa begitu loh orang Kristen. Bisa begitu orang ikut Yesus. Gak ngerti hatinya Tuhan baik sama kita. Katakan amin. Rencana rancangan Tuhan teramat baik buat masa depan kita. Kita yang kebacut kebangetan, gak ngerti hatinya Tuhan. Dinasehati ngeles, ditegur gak mau dengar teguran. Saya rasa seperti itu yang terjadi pada anak terhilang. Ketika dia minta harta warisan kepada bapaknya. Bapaknya pasti kasih nasihat, sudahlah nak, kamu tinggal sama papa. Sama papa lebih enak, ayo kerja bareng sama papa. Tapi anak berkata, enggak, aku udah dewasa. Mungkin dia merasa lebih pintar dari bapaknya. Merasa lebih berpengalaman, pendidikannya tinggi, gak perlu lagi bapak. Namanya anak itu butuh sosok bapak. Apalagi bapak di sorga. Itu yang menentukan masa depan kita. Bapaknya kasih arahan, bapaknya kasih nasihat. Jangan, di dunia berat tantangannya, bla 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 segala macam. Gak didengar nasihat bapaknya. Ini contoh buat kita anak-anak. Kalau kita masih punya papa mama, punya orang tua, kita masih punya bapak, dengerin nasihatnya, dengerin arahan petunjuknya, karena penting arahannya. Salomo itu pernah berkata begini, ketika aku masih di rumah ayahku, dia mengajari aku. Rahasia keberhasilan Salomo mendengar nasihat ajaran bapaknya. Anak terhilang kebalikannya, nggak dengar nasihat, dia justru tinggalkan bapaknya. Tinggalkan rumah bapaknya, makin jauh dari bapaknya. Apa yang terjadi ketika dia makin jauh dari bapaknya? Sengsara, menderita, terdampar di kandang babi sampai gak bisa makan. Ketika dia minta makan sama tuannya berkata, kasih makan ampas babi. Makanan sisa, gak dikasih. Babi masih lebih berharga binatang ini daripada hidupnya. Maafkan saya, ini orang yang tinggalkan Tuhan. Ini orang yang melupakan Tuhan. Ini orang yang jauh dari Tuhan. Keadaannya susah, menderita. Nah, biasanya ketika menderita orang baru ingat sama Tuhan. Makanya saya tulis di bawahnya, anak terhilang menderita. Lihat gambar itu ya, ada tulisan besar. Anak Tuhan, anak terhilang ya, prodigal son menderita. Karena tidak mau dinasehati sama bapaknya. Nanti begitu susah dia baru ingat, bener ya papa. Ya, baru ingat sama bapaknya. Ingat sama bapaknya saja gak cukup. Dia ingat, bapakku kaya, bapakku luar biasa, hamba-hamba di sana kenyang. Mereka sukses hidupnya, aku di sini menderita.
Ingat dia punya bapak yang baik, gak memulihkan dia. Tetap miskin, tetap sengsara, tetap apa dan menderita hidupnya. Ingat saja mengerti bapaknya baik, kaya, limpah hidupnya. Gak membuat dia dipulihkan. Kapan dipulihkan? Ketika dia kembali sama bapaknya. Ketika dia jalan, bapaknya lari. Ketika dia mendekati, bapaknya makin mendekati dia. Itu Tuhan, itu bapak kita. Disitulah ketika dia ketemu, dipeluk, dicium, bapaknya mungkin nangis. Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut. Ya, mintanya mungkin bukan satu piring, dibikinin pesta. Di situ anak terhilang baru ngerti, bapakku sangat baik. Seperti itulah Tuhan kita. Cuman kita kadang-kala komplain ketika ditegur sama Tuhan. Contoh lagi supaya Anda melandas ini. Yunus. Kisah Nabi Yunus yang tidak mau dinasehati, itu selangkah pada kehancuran. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Untuk apa? Beritahukan, kasih waktu 40 hari. Kalau gak bertobat akan dihukum. Tapi dia gak mau. Dia pilih ke Tarsis, dia mau ke Yafu, dia mau ke pelabuhan saudara ya. Menjauh dari perintah Tuhan, gak dengar nasihat. Apa akibatnya? Orang gak dengar nasihat, bahkan hidupnya makin jauh dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan seperti anak terhilang tadi. Datang badai, ketika dia naik kapal yang besar tidur di buritan. Datang badai yang besar, datang angin tofan yang besar. Tahukah saudara, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, selangkah pada kehancuran. Mengundang badai. Mengundang angin besar, angin sakal datang. Hampir tenggelam. Untung dia sadar. Seperti anak terhilang sadar kembali pada bapaknya. Pemulihan gak ada jalan lain. Harus kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada jalan terangnya Tuhan. Untung dia sadar, aku orang Ibrani. Aku nabi Tuhan. Aku punya Allah yang besar. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhanku luar biasa. Semua itu anak-anak buah kapal, penumpang kaget semua. Tuhanmu besar, dia ngaku. Badai ini datang, angin besar datang, kapal mau hancur. Ini karena kesalahanku. Tidak dengar nasihat perintahnya Tuhan. Lempar aku dalam laut, badai akan berhenti. Angin besar akan berhenti. Dan betul dilempar berhenti itu badai. Sebab badai datang karena ketidaktaatan dengar nasihat. Dengar baik-baik nasihat ini. Seringkali kita gak dengar teguran Tuhan. Kita abaikan teguran Tuhan. Akibatnya apa? Mengundang masalah. Mengundang badai dalam hidup kita. Introspeksi diri. Jangan-jangan badai datang. Kesulitan datang. Kesukaran datang dalam hidup kita. Hal-hal situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Pahit buat kita. Ya, kita harapkan, itu terjadi, datang dalam hidup kita. Kenapa datang? Jangan-jangan sikap hati kita, respon hati kita yang mengundang itu. Gak mau terima teguran, gak mau terima ajakan Tuhan, nasihat Tuhan. Kita abaikan perkataan Tuhan. Apa sih perkataan Tuhan? Model Yunus kita, badai datang. Untuk dia bertobat. Sehingga pulih semuanya, dimuntahkan dia, dipakai dia untuk mempertobatkan penduduk Niniwe. Saudara, kita belajar dari peristiwa ini bahwa ternyata mendengar nasihat Tuhan itu penting. Ketika kita gak memberikan hati telinga kita ditegur sama Tuhan, itu satu langkah kepada kesesatan dan kehancuran. Makanya nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, kalau kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6, itu ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ketiga tentunya. Itu dimulai nasihat kepada anak-anak. Saya baca ya. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Tolong multimedia kalau boleh sediakan ayat yang ketiga nanti ya. Saya baca dulu ayat yang ke ini ya. Hai anak-anak, perhatikan anak-anak. Kita itu anak-anaknya ya. Taatilah, dengar nasihat orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Anak-anak mesti taat kepada orang tuanya. Kepada papa mamanya, ayah ibunya, nasihat. Saudara dengar nasihatnya. Karena ketaatan bicara nasihat kan. Hormatilah, sama-sama kita baca deh ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Saya berhenti dulu di sini. Saudara perhatikan.
untuk kita taat kepada orang tua kita, dengar nasihatnya, dengar arahan dari papa mama kita, orang tua kita di dalam Tuhan. Ya, itu ternyata ketika kita menghormati, dengar nasihatnya, itu ternyata mengandung janji gitu ya. Apa janjinya? Janjinya di ayat yang ketiga. Janji orang yang dengar nasihat orang tuanya, ya nurut kata papa mamanya, ibunya. Janjinya ini, sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 3. Ini penting untuk perenungan kita. Baca sama-sama 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Panjang umur bicara sehat. Supaya kamu berbahagia, blessing terjemahan lain, diberkati. Jangan-jangan hidup kita jauh dari berkat, jauh dari rezeki yang kita kerjakan, karena ini penghalangnya, penyumbatnya itu ini. Kita nggak mau dinasehati, baik oleh orang tua kita, atau oleh orang tua rohani kita, atau oleh Tuhan. Nggak bisa ditegur gitu loh, ditegur malah marah, ditegur malah pore, orang Jawa bilang, pundung. Nggak mau denger saudara ya. Di sini kita belajar, kalau kita nggak mau dengar teguran, nggak mau terima nasihat, satu langkah pada kesesatan. Padahal kalau kita mau dengar-dengaran pada nasihat Tuhan, nasihat firman, nasihat orang tua kita, mengandung janji. Dengar nasihat orang tua saja mengandung janji, apalagi mendengar nasihat Tuhan. Janjinya apa? Berbahagia kamu di bumi, diberkatilah kamu di bumi. Dan panjang umur kita dikenyangkan sama Tuhan. Panjang umur berarti sehat. Mungkin kita pernah sakit, disehatkan lagi sama Tuhan. Ada janji kesehatan dari Tuhan. Ada janji blessing berkat dari Tuhan. Seumur hidup kita. Jadi ternyata kadangkala yang bikin kita jauh dari berkat. Nggak ada berkat, rezekinya kurang. Kerja berkatnya kurang. Jangan-jangan ini masalahnya. Nggak mau ditegur. Nggak mau dinasehati baik oleh orang tua, apalagi oleh Tuhan. Mari kita belajar mendengar nasihat. Saya tunjukkan. Kenapa mendengar nasihat penting? Orang kalau tidak mau ditegur, nggak mau dinasehati, itu Alkitab katakan dia adalah orang yang bodoh. Tentu kita nggak mau dibilang anak Tuhan yang bodoh. Orang Kristen tapi bodoh. Kenapa bodoh? Alkitab katakan orang bodoh itu orang yang nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati. Mari sama-sama kita baca ayatnya. Amsal 15 ayat 5. Salomo itu orang yang paling bijaksana di dunia. Dia yang pantas berkata ini. Sama-sama kita baca ayat yang kelima, 2, 3. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadilah orang yang bijak, Kristen yang bijak. Masa-masa sukar, dunia banyak mengalami perubahan. Saudara, jadilah orang Kristen anak Tuhan yang bijaksana. Apa sih bijaksana? Mau terima nasihat. Mau terima teguran. Saya pun terbuka terima nasihat. Ada banyak masukan nasihat, teguran. Kalau salah ya saya terima teguran. Ya, di gereja kami itu ada pengurus gereja. Ada tua-tua begitu. Kalau saya keliru ya ditegur. Apa yang kurang saya terima. Kalau saya nggak terima teguran nggak bisa maju saya. Ya, koreksi nggak apa-apa, mengkritik nggak apa-apa. Tapi untuk membangun kemajuan bersama. Sebab kalau kita tidak mau terima teguran, mau jadi apa kita? Dan memang Alkitab sebut orang yang bodoh itu nggak mau dinasehati, nggak terima teguran dia, itu bodoh. Saudara, ketika kita bicara teguran, orang terima teguran bijaksana, tapi orang nggak terima teguran bodoh. Lihat tulisan yang saya kasih di bawah itu ya, gambar itu ya. Teguran Tuhan itu dua macam. Ini serius saya sekarang masuk bagian ini. Dengarkan baik-baik. Teguran Tuhan itu dua macam. Yang pertama nasihat. Wah ini enak. Harusnya kita ketika ditegur yang pertama halus datangnya Tuhan. Nasihat. Nasihat yang datang sama kita. Teguran tapi halus. Nasihat. Kamu gak boleh gini. Lu udah gak taat. Nasihat itu enak. Harusnya ketika kita terima nasihat udah bertobat. Jangan tunggu namanya hajaran. Hajar. Anak terhilang itu gak terima nasihat. Datang yang kedua, hajaran. Sampai sengsara, sampai hancur, sampai bangkrut. Itu setengah harta warisan bapaknya habis semuanya. Itu hajaran.
Yunus itu hajaran, datang badai, datang angin besar, mau mati dia dimasukkan di laut. Untung Tuhan baik, diselamatkan ikut ikan yang besar. Tapi itu hajaran. Untuk apa Tuhan hajar kita? Supaya kita bertobat. Untuk apa Tuhan hajar kita? Dibikin susah kita sengaja sama Tuhan. Supaya kita berpaling kepada Tuhan. Ingat Tuhan, kembali sama Tuhan. Tuhan baik, seperti anak terhilang. Ketika dihajar sama Tuhan, dia kembali, bangkit. Aku udah berdosa kepada Bapa, berdosa kepada sorga. Untung dia sadar. Memang hajaran Tuhan supaya kita sadar. Ada yang ketiga sebetulnya. Itu hukuman. Sodom Gomora ditunggang balikkan sama Tuhan dengan api dan belerang. Itu hukuman. Niniwe itu sudah mau dihukum sama Tuhan. Untung sadar. Kita nggak bicara hukuman. Saya nggak bicara tentang hajaran. Saya mau bicara nasihat saja atau teguran. Yang pertama nasihat. Saya berharap ketika kita dinasehati, hati kita lembut. Aku salah Tuhan, ampuni aku. Kalau perlu kita nangis di kaki Tuhan, aku udah berdosa Tuhan. Cepat sadar, cepat bertobat. Jangan tunggu hajaran datang, cambuknya datang. Itu bikin susah loh. Keluarga jadi menderita. Kita jadi apa sengsara karena hajaran. Hati kita keras sih, gak terima teguran. Makanya Amsal 15 ayat 5 katakan, orang yang tidak mau terima teguran, dinasehati firman yang datang baik-baik sama Tuhan. Rencana Tuhan baik, kita ngeles, kita keras hati. Ya kalau kita terus begitu dinasehati gak bisa. Tuhan datang halus dinasehati, besok datang nasihat. Jangan lupa saudara ya, setiap kali kita keliru, Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Setiap kita jalannya salah, langkah kita salah, cara berpikir kita salah. Saya yakin Tuhan pasti datang kasih nasihat. Anda mau dengar firman hamba Tuhan siapapun pasti datang nasihat sama saudara. Kadang kita heran, datang ke gereja pagi ini kok nasihatnya buat saya lagi. Pendetanya gak tahu. Nanti datang lagi sore, datang lagi teguran. Itu Tuhan baik loh. Nanti saya tunjukkan. Terima teguran Tuhan. Makanya Alkitab katakan orang yang gak terima nasihat teguran itu bodoh. Datang hajaran, ngeri lah yang ketiga. Hukuman, bem sama kita. Sodom Gomora, gak ampun. Jangan tunggu hukuman, jangan tunggu hajaran. Firman Tuhan datang sama kita. Ampuni aku Tuhan. Hati kita dilembutkan. Gak datang hajaran. Lalu sudah lihat. Saya tunjukkan ini. Orang yang tidak mau dengar nasihat Tuhan. Ayat yang tadi barusan lanjutan dari Amsal 1, 2, 3. Kamu gak mau terima teguran. Terimalah teguran. Apa yang terjadi kalau kita gak terima teguran? Nanti dia biar berdoa teriak-teriak, nangis-nangis. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan gak mau denger. Kecuali dia mau datang sama Tuhan. Saya baca ayatnya ya. Amsal 1 ayat 24 sampai 33. Saya baca mulai 24 dibilang begini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, nasihat Tuhan, teguran Tuhan itu panggilan Tuhan buat kita. Jadi ingat ya, setiap kali datang nasihat bisa dari firman Allah, bisa dari hamba Tuhan. Teguran Tuhan nasihatnya bisa dari orang tua kita, papa mama kita. Teguran Tuhan bisa datang dari situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi. Situasi yang tidak menyenangkan itu bisa jadi nasihat sama kita. Itu panggilan Tuhan untuk balik sama kepada Tuhan. Ayo kembali kepada aku. Saya baca ulang. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Nasihat Tuhan itu panggilan. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Nasihat Tuhan yang datang sama kita. Teguran Tuhan itu bagaikan uluran tangan Tuhan. Ayo kembali kepadaku. Kadang kita mengalami hal yang tidak enak. Situasi yang sulit. Itu membuat kita ingat sama Tuhan kan. Cepat itu uluran tangan Tuhan. Responi, cepat kembali sama Tuhan. Peristiwa banyak hal itu uluran tangan Tuhan. Teguran Tuhan, uluran tangan Tuhan. Firman yang keras yang menasehati kita. Itu pagi ini adalah uluran tangan Tuhan buat kita. Terulur tangannya buat kita. Apalagi, bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Gak dianggap coba Tuhan. Dan tidak mau menerima teguranku. Saya baca terus, ikuti pembacaannya. Maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Kalau kita mengabaikan teguran Tuhan, firman datang mengulurkan tangannya pada kita, kita tepis, kita abaikan. Apa sih nasihat ini? Enggak mau aku.
Alkitab katakan apa? Maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Ketika datang celaka, Tuhan tertawa. Di Alkitab ada beberapa ayat Tuhan gak pernah batuk, tapi dia tertawa di sorga. Tertawa bersuka cita dalam perjanjian baru. Tapi ini mentertawakan celaka. Karena dinasehati, diulurkan tangannya, kita tepiskan. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Jadi begini Tuhan keras, karena kita gak terima nasihat. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Wah ini sudah hajaran ini ya. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh kayak Yunus. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28 coba sama-sama kita baca. 28, 2 dan 3. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ini kayak dalam tanda kutip udah masuk pada hukuman dia. Dihajar masih gak kerasa, ditegur gak kerasa. Sampai dikatakan kalau nanti dia mencari berseru kepadaku, berdoa, tidak kujawab. Bahkan mereka bertekun mencari aku, terus berdoa, tetapi tidak menemukan aku. Udah keras ini Tuhan. Akan terjadi pada satu titik ketika anak Tuhan gak mau dengar nasihat, gak terima teguran. Tuhan datangkan badai, datang kesulitan, gak sadar juga. Mengalami sengsara, gak sadar juga, uluran tangan Tuhan kembali sama Tuhan. Makanya dengarkan saya pagi ini. Saya tahu kata-kata saya keras, tapi ini isi hati Tuhan buat kita, kemanisan buat kita. Kalau ada di antara kita, siapapun, bisa jadi Anda pertama kali Anda masuk di channel YouTube GSPD Philadelphia. Anda mungkin belum kenal sama Tuhan. Kalau Anda mengalami badai, mengalami kesukaran, bisa jadi itu adalah teguran Tuhan buat kita. Cepat kembali. Jangan sampai teguran jadi hajaran, hajaran jadi hukuman. Sodom Gomora hancur, bes, selesai semuanya. Orang kalau gak mau terima nasihat Tuhan terus-terusan dinasihati gak mau dengar. Satu kali ketika kita berdoa, Tuhan gak jawab. Tekun cari Tuhan, gak pernah bertemu sama Tuhan. Gak ada pertolongan. Bahkan Tuhan mentertawakan celaka kita. Kenapa? Nah, kita memang keras hati gak mau terima teguran. Saya baca lanjutannya 23, 29. Oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Jelas ya, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cari Tuhan, lihat gambar ini saudara ya. Cari Tuhan, jangan kita cari Tuhan setelah kita kerepotan. Oh tekun cari Tuhan. Tadinya ditegur gak mau. Sampai Tuhan udah capek hatinya. Ini orang bagaimana sih? Nah kita belajar dari firman Allah ini. Jangan cari Tuhan setelah kita kerepotan. Tapi carilah Tuhan ketika ada kesempatan. Hidup ini kesempatan. Pagi ini kesempatan buat kita untuk cari Tuhan. Anda sehat hari ini, itu kesempatan. Makanya saya suka melepaskan statement. Lihat gambar ini kepada jemaat di Jombang. Carilah Tuhan ketika kita berkelimpahan. Diberkati, hidup senang, cari Tuhan. Supaya pada waktu kita berkekurangan Tuhan mencari kita. Carilah Tuhan pada waktu kita senang hidup ini. Supaya pada waktu kita susah Tuhan yang datang mencari kita. Ya, menabur menuai. Carilah Tuhan pada waktu kita sehat. Semuanya sehat pagi ini. Supaya pada waktu kita sakit, namanya tubuh ada sakit. Tuhan yang datang mencari kita. Dia menyembuhkan kita, dia tolong kita, dia berikan jalan keluar pada kita. Waktu susah Tuhan datang, pada waktu kita senang diberkati. Pada waktu kita berkelimpahan, kita ingat Tuhan. Ingat, waktu berkelimpahan, sukses diberkati. Jangan lupakan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan seperti anak terhilang. Jangan, justru waktu berkelimpahan ingat Tuhan. Nanti kalau ada masa-masanya drop, ada kekurangan, Tuhan yang datang memberkati, memulihkan kita. Sehat begini badan kita masih muda, cari Tuhan. Nanti ada waktunya lemas, sakit, tergeletak kita. Tuhan yang datang, aku penyembuhmu yang menyembuhkan kamu. Haleluya. Tubuh ini jadi tua satu kali. 70 tahun, 80 tahun kata Alkitab. Kita mungkin udah gak kuat badan datang ke gereja. Setiap ibadah mungkin lewat online. Tuhan yang datang menjamah saudara. Tuhan yang membesuk saudara.
Makanya jangan cari Tuhan setelah kerepotan. Lihat Amsal 1 ayat 23. Saya mau terangkan bagian ini saudara ya. Mungkin ini bagian-bagian akhir buat kita kali saudara ya. Sama-sama kita baca kembali ayat awal tadi. Amsal 1 ayat 23. 1, 2, dan 3. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Perhatikan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ada kata berpaling. Kata berpaling menunjukkan kita kayak anak terhilang. Kita langkahnya udah jauh dari Tuhan. Mendahului Tuhan. Udah jauh tinggalkan Tuhan. Makanya Tuhan sampai berfirman, hei anakku berpaling sini kamu. Karena kita udah jauh dari Tuhan. Berpaling kamu kepada teguranku. Berpaling kata Alkitab. Saya mau tunjukkan saja langsung satu ayat saudara ya. Coba. Ini ada beberapa gambar saya loncat lewat karena waktu. Coba multimedia tolong tunjukkan gambar tentang Yakobus pasal 4 ayat 8. Ini saya potong beberapa gambar saudara ya. Saya ingin baca saja ini ayat bersama dengan saudara. Saya tunjukkan gambar terakhir lalu selesai ya. Yakobus 4 ayat 8, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan. Kalau ditegur, langkahnya udah jauh. Ya, karena jelas kalimat-kalimat tadi mengatakan kita langkahnya udah jauh. Tuhan berkata mendekat kepada Allah. Apa yang terjadi ketika kita dengar teguran Tuhan? Kita mendekat kepada Tuhan dan ia mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat, Tuhan mendekat. Ingat kisah anak terhilang ketika dia datang kepada bapaknya seperti kucing kesiram air, ketakutan. Dia berpikir begini, nanti bapakku terima aku sebagai anak enggak ya? Dia udah takut tuh, dak-dikduk. Tapi ternyata di luar dugaannya, dia pikir mau jadi hamba saja, pegawai saja. Anak udah gak layak bapak. Coba Anda baca ini ayat, saya tunjukkan ayatnya ya. Ya saya baca ya. Kata anak itu kepada bapak, Bapak aku telah berdosa terhadap sorga terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Dan ayat di atasnya dikatakan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ya, ayahnya bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu bapaknya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapaknya lari loh. Ketika kita mendekat kepada teguran Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Wah ini luar biasa. Bahkan dikasih apa saudara di sini? Dikasih jubah. Anda tahu jubah? Jubah itu bicara tentang penerimaan dan pengampunan. Diterima apa adanya, dikasih jubah. Ada satu ayat dalam Zakaria pasal 3 yang keempat saudara ya. Dikasih jubah. Yosua imam besar disuruh melepaskan jubah, saya baca ya. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Pakaian kotor, jubah kotor. Dan kepada Yosua, imam besar Yosua, ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Perhatikan, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian yang indah. Ini bicara penerimaan dan pengampunan. Anda terhilang, diterima, dikasih jubah. Diterima sama bapaknya, kamu tetap anak. Dilupakan semua yang sudah, dikasih cincin. Anda tahu itu, cincin bicara otoritas. Ingat kisah Kejadian 41 ayat 42. Ketika itu Raja Fir'aun lepaskan cincin di jarinya. Lalu apa? Dikasih sama Yusuf. Itu bicara gini, otoritas kuasa yang pada raja diberikan kepada Yusuf. Cincin bapak dikasih, posisinya dikembalikan, kamu anak. Seperti bapakmu berkuasa, kamu juga berkuasa kepada hamba-hamba ini. Miliknya bapak, miliknya kamu. Kamu ahli waris. Bicara kuasa, otoritas dikembalikan. Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kisah 1 ayat 8 berkata begini, kalau kita menerima roh Allah, kita menerima kuasa. Roh Allah itu meterai buat kita, kayak cincin, otoritas dikembalikan. Ketika mendekat, Bapak mendekat, bahkan semua dipulihkan loh. Butuh pentahiran kembali kepada Tuhan. Bahkan dikasih kasut sepatu, bicara kesaksian hidup yang baru. Semua dipulihkan, yang gak diminta dikasih, yang gak diharap-harap pun diberikan. Gak nyangka anak terhilang ini, prodigal son. Aduh hatinya Bapak baik.
Tadinya dia salah sangka, ditegur, dinasehati nggak mau. Nanti begitu dia terima teguran, terima nasihat, dia lihat kebaikan Bapa, semua dipulihkan. Bagian terakhir saya mau berkata pada saudara, kalau ada di antara saudara yang mulai jauh dari Tuhan, mulai datang badai, datang kesukaran, itu Tuhan sedang kasih nasihat sama kita. Kembali kepada Tuhan. Pada waktu Anda kembali kepada Tuhan seperti Yunus, seperti anak terhilang, maka yang terjadi begini, Anda akan disembuhkan, Anda akan diberkati, Anda akan dipulihkan. Tapi kita mesti kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, selama ini aku tidak terima nasihat teguranmu. Sekarang aku mau dengar nasihatmu. Semua Tuhan akan tolong pulihkan. Makanya saudara, jangan tunggu hajaran, jangan tunggu hukuman apalagi mengerikan. Ketika Tuhan datang dengan nasihat firman-Nya, tundukkan hati dirimu. Terima kasih buat nasihatmu. Aku mau terima teguranmu Tuhan.